kini dicari pihak kepolisian. Adapun tudingan keras netizen dibantah tegas pihak keluarga termasuk Ramdhani sendiri. Lewat akun Instagramnya mengunggah foto dirinya dengan sosok DPO dicari. Jadi mirip saya atau enggak? Tulis Ramdhani di keterangan foto. Tanya itu, bak menguak bukti kuat lainnya. Ramdhani mengunggah foto dirinya 8 tahun lalu. Kala itu usianya masih bocah alias duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian di postingan terakhir, Ramdhani tak ingin menghabiskan waktu menanggapi tudingan netizen. Daripada menghabiskan energi untuk menyakiti orang lain, lebih baik kita fokus untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kehidupan terlalu singkat untuk dipenuhi dengan kebencian dan penghinaan. Kami memilih untuk tumbuh dan belajar dari setiap pengalaman termasuk dari perlakuan buruk yang kami terima, tegasnya. Sederet fakta baru kasus Vina Cirebon terungkap kemungkinan rekayasa kasus oleh pihak tertentu. Sederet fakta baru kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon perlahan terungkap. Viralnya kembali kasus pembunuhan yang mengakhiri nyawa dua remaja asal Cirebon, Vina dan Eki, membuat beberapa fakta baru bermunculan. Polisi mengungkapkan ada 11 tersangka yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Namun setelah 8 tahun berlalu, hanya 8 yang berhasil ditangkap. Setelah kasus pembunuhan viral, kini polisi kembali mengungkap bahwa masih terus mencari sisa 3 pelaku yang masih buron. Seiring berjalannya waktu, kini pihak pengacara para terpidana yang sudah tertangkap buka suara, mengungkapkan beberapa kesaksian yang belum pernah diketahui publik. Apa saja fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki? Pertama, 5 terpidana ngaku dianiaya polisi. Pengacara 5 terpidana Jogi Nainggolan mengungkapkan kelima kliennya mengalami penganiayaan oleh polisi saat proses penyelidikan. Jogi mengatakan kliennya dipaksa mengakui perbuatan pembunuhan Vina dan Eki meski tidak melakukannya. Ia mengungkapkan diduga ada keterlibatan ayah Eki dalam proses penganiayaan dari polisi tersebut. Karena mereka tidak tahan siksaan yang dilakukan oleh kepolisian Resport Cirebon, akhirnya mereka pasrah dengan kondisi apapun asalkan mereka tidak disiksa lagi, kata Jogi. Pada saat itu di Polresta Cirebon, para terpidana kemudian terpaksa meniru kata-kata yang disiapkan polisi. 2. Adanya dugaan rekayasa kasus pembunuhan. Di dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon terdapat beberapa pernyataan yang memunculkan dugaan adanya upaya rekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terungkap di dalam putusan tersebut, para pelaku juga diminta oleh salah satu terdakwa untuk mengarang cerita agar meringankan saksi Eko Ramdhani. Diketahui Eko Ramdhani adalah salah satu terpidana yang telah divonis hukuman penjara seumur hidup. Tanya itu, pihak keluarga Eko serta pengacara Jogi Nainggolan sempat mendatangi sejumlah saksi agar hukuman untuk Eko bisa berkurang. Ketiga, ayah Eki ringkus 8 tersangka. Eki dan Muhammad Rizky Rudiana adalah salah satu korban dalam kasus pembunuhan di Cirebon tahun 2016 ini. Diketahui Eki adalah anak dari seorang polisi bernama Ibtu Rudiana. Salah satu tim kuasa hukum dari Hotman Paris, Putri Maya Rumanti, mengungkapkan ayah Eki adalah pihak yang menangkap para pelaku pembunuhan dan ruda paksa Vina. Ia menjelaskan Ibtu Rudiana melakukan penggerebekan narkoba dan sekaligus menangkap para terduga pelaku. Para terduga pelaku ditemukan dalam keadaan mabuk dan bercerita soal terjadinya pembunuhan Vina. Dari kedua korban saya tidak mengenali semuanya. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saka total 23 tahun mantan terpidana kasus Vina Cirebon muncul ke publik setelah kasus ini jadi sorotan sesuai film Vina sebelum 7 hari tayang di bioskop. Saka Tatal adalah terpidana pelaku kasus Vina Cirebon 2016 yang kala itu divonis 8 tahun penjara. Saat kasus ini bergulir di kepolisian dan persidangan kala itu, Saka Tatal adalah terdakwa anak. Namun karena mendapat remisi dan keringanan lainnya, Saka hanya menjalankan hukuman sekitar 4 tahun, bebas sejak 2020 silam. Kini Saka Tatal mengungkap kronologi Vina Cirebon 2016 dan mengaku sempat sebagai korban salah tangkap dan sempat disiksa. Ia ingin nama baiknya dipulihkan. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di sekitar SMPN 11 Cirebon, Jawa Barat, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah, lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya nggak kenal sama Eki Vina, ujarnya, Sabtu 18 Mei 2024. Ia menyampaikan bahwa sebelumnya ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya waktu itu sebelum ditangkap, saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman. Ikut ketangkap juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, ujar dia dengan nada getir.
Di kantor Polres, Syaka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang enggak saya lakukan. Saya dipukulin, diinjak segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma nggak tahu namanya. Karena nggak kuat dari siksaan, saya akhirnya mengaku juga, terpaksa nggak kuat lagi katanya. Setelah bebas, Syaka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Fida. Saya pun nggak kenal siapa 3 DPO itu. Syaka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya nggak ikutan geng motor, saya nggak punya motor sama sekali, ucap pemuda 15 tahun kala kejadian itu. Melalui kisah ini, saya berharap dapat memulihkan nama baiknya. Dengan kejadian ini, saya pengen nama baik saya bagus lagi seperti dulu lagi. Karena saya sekarang susah nyari kerja, seharusnya saya bisa sekolah. Kerja jadi bayarlah kayak gini, ujar dia dengan harapan yang besar. Vonis 8 tahun penjara, kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon bersama pacarnya Eki. Dari vonis tersebut, Syaka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Seiring kasus Vina Cirebon yang kini diangkat lagi ke publik, Syaka berbicara terkait awal dirinya disangkut pautkan dengan kasus tersebut. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMP Negeri 11 Cirebon, Jawa Barat, Syaka menceritakan pengalaman pahitnya. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakek saya dan paman saya dan teman-teman. Saya nggak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Ia menyampaikan bahwa sebelumnya ditangkap, ia sedang diperintah membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya waktu itu sebelum ditangkap, saya disuruh sang paman untuk beli bensin bareng sama adik paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu, pas baru nyampe sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut tertangkap juga tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, ujar dia dengan nada getir. Di kantor Polres, Syaka mengaku mengalami penyiksaan dan memaksa agar mengakui perbuatan yang dia tidak lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui enggak saya lakukan. Saya dipukulin, diinjak segala macam sampai saya disetrum. Yang memukul pokoknya anggota polisi, cuma nggak tahu namanya karena nggak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa nggak kuat lagi katanya. Setelah bebas, Syaka mengetahui ada 3 DPO dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun nggak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Syaka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya nggak ikutan geng motor, saya nggak punya motor sama sekali, ucap pemuda 15 tahun kala kejadian itu. Melalui kisah ini, Syaka berharap dapat memulihkan nama baik. Bak kelakuan setan, inilah tampang Ucil si pembunuh dalam kasus Vina Cirebon ngaku tak kapok di penjara. Ucil ini berperan melakukan penusukan di dada Eki, pacar Vina Cirebon yang juga dihabisi oleh geng motor. Ucil ini adalah nama asli dari Rivaldi Aditya Wardana. Ucil atau Rivaldi Aditya Wardana ini ternyata mengaku tak kapok di penjara. Ucil mengaku dirinya tidak akan mati membusuk di penjara dengan percaya diri. Si Ucil ini adalah terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Meski lolos dari hukuman mati, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena menghabisi Eki dan Vina Cirebon. Bahkan pembunuh satu ini mengaku tak kapok setelah menghilangkan nyawa Vina Cirebon sampai di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Saat hilangkan nyawa Vina Cirebon dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Rivaldi Aditya Wardana getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Uniel. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina Cirebon yang lain ketika di dalam penjara. "Selalu, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan bandingkan hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada 27 Agustus 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu. Terungkap faktor penghambat polisi buru 3 pelaku DPO kasus pembunuhan Vina asal Cirebon. Kasus Vina kembali menjadi perbincangan usai kisah tragisnya difilmkan dengan judul Vina, Sebelum 7 Hari. Film itu diambil dari kisah nyata pembunuhan Vina yang dilakukan oleh 11 orang yang tergabung di dalam geng motor. Vina dan kekasihnya, Eki dibunuh secara sadis di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu, 27 Agustus 2016, malam oleh sejumlah anggota geng motor. Namun hingga kini setelah 8 tahun lamanya, baru 8 pelaku yang ditahan.
Sementara 3 pelaku kini masih jadi buronan. Berdasar daftar pencarian orang, DPO, yang dirilis Polda Jabar, 3 buron kasus Vina bernama Dani, Andi dan Pegi alias Pecong atau Egi. Kini terungkap kendala yang menghambat polisi sehingga belum menangkap 3 pelaku. Polda Jawa Barat belum mengetahui identitas asli dari ketiganya. Diketahui, kasus tersebut ditangani Polda Jawa Barat sejak dilaporkan pada 31 Agustus 2016. Selain identitas pelaku, polisi juga mengungkapkan fakta baru jika 8 terpidana kasus pembunuhan Vina mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan, BAP, saat dilakukan pemeriksaan ulang. Adapun, keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 pelaku yang saat ini masih belum tertangkap atau buron. Padahal menurutnya, saat masih diperiksa di Cirebon, mereka kooperatif dan menjelaskan mengenai keterlibatan Pegi CS. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, 17 Mei 2024. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Kendati demikian, sejauh ini belum ditemukan adanya intervensi kepada 8 pelaku hingga menyebabkan mereka mencabut keterangan tersebut. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Kendati demikian, sejauh ini belum ditemukan adanya intervensi kepada 8 pelaku hingga menyebabkan mereka mencabut keterangan tersebut. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Narsis nasib pembunuh Vina Cirebon di penjara, bergaya foto dalam tahanan, diduga bebas main medsos. Terungkap kehidupan pembunuh Vina Cirebon di penjara. Bak tak menyesal, para pelaku pembunuh Vina Cirebon sempat berfoto dalam tahanan. Tak hanya itu, salah satu pelaku yang menghabisi Vina Cirebon sempat bermain media sosial. Para pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini sudah berada di dalam penjara. Meski demikian, masih ada 3 orang pelaku yakni PEGI alias PERONG 30, Andi 31, dan Dani 28 belum berhasil ditangkap hingga saat ini. Sehingga, ketiganya pun hingga kini belum tersentuh dengan hukum selama sekitar 8 tahun. Seorang pelaku atas nama Saka Tatal sudah bebas dari penjara setelah menjalani hukuman 8 tahun 3 bulan penjara. Sedangkan, 7 pelaku lainnya yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana masih menjalani kehidupan di dalam sel penjara. Mereka divonis hukuman seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada bulan Mei tahun 2017 lalu. Lalu seperti apa kehidupan pelaku pembunuh Vina Cirebon di dalam penjara? Dikutip dari Tribun Medan, usut punya usut. Rupanya para pelaku pembunuhan Vina Cirebon tak kapok meski sudah divonis hukuman seumur hidup. Di dalam penjara, bahkan mereka masih bisa bebas berkomunikasi dengan orang di luar penjara. Hal ini membuat netizen geram, sebab para pembunuh Vina Cirebon ini masih bisa santai bahkan berfoto di dalam penjara. Salah satu terpidana kasus Vina Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil bahkan kerap memposting kehidupannya di dalam penjara lewat akun media sosialnya. Lewat akun Facebooknya, Ucil terlihat membagikan kehidupannya bersama para terpindah kasus Vina Cirebon lainnya saat di dalam penjara. Rutan kelas 1 Cirebon digoyang, tulis Ucil di Facebook pada tanggal 21 April tahun 2017 dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari tribunnews.bogor.com. Kemudian, pada status terakhirnya, Ucil sempat memasang emotikon marah. Unggahan Ucil di Facebook cukup disorot warganet. Namun, hingga artikel ini dilansir belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait soal terpidana pembunuh Vina Cirebon memegang HP di dalam penjara. Belum 7 hari, Diraj Kalwani mengaku ada oknum polisi yang mendatangi lokasi syuting pada saat proses pembuatan film. Diakuinya, oknum polisi tersebut mengancam agar produksi film Vina sebelum 7 hari diberhentikan alias tidak dilanjutkan. Senada dengan hal itu, kakak almarhumah Vina Cirebon, Marliana, mengungkap ada pihak yang mendatangi keluarganya. Oknum tersebut mempertanyakan mengapa kisah kematian Vina disetujui untuk diangkat menjadi layar lebar. Dia nggak bilang dari mana, nggak pakai seragam, pakai baju bebas. Dia tanya kenapa disetujui jadi film, harusnya jangan, ungkap Marliana saat bertemu pengacara Hotman Paris dalam konferensi di daerah Grogol, Jakarta Barat, Kamis 16 Mei 2024. Marliana tidak tahu pasti sosok tersebut dari pihak mana. Sebelumnya, produser film Vina sebelum 7 hari mengatakan ada orang yang datang ke lokasi syuting dan melarang produksi film ini dilaksanakan.
Pengacara Hotman Paris yang kini mendamping keluarga Vina mencari keadilan membeberkan kesimpulan secara individu. Nah, berarti ini semakin menguatkan ada orang yang tidak ingin identitas 3 orang ini terungkap, ucap Hotman. Hotman mengaku akhirnya turun tangan dalam kasus Vina karena diminta oleh banyak netizen. Kematian Vina sempat disebut polisi diakibatkan kecelakaan tunggal lalu lintas. BAP awalnya menyatakan ada 3 pelaku selain 8 orang yang telah dihukum sekarang. Isi BAP berubah setelah dilimpahkan kejaksaan. Namun keluarga menaruh kecurigaan karena jasad Vina hancur dan minta penyelidikan lebih lanjut. Saat polisi sedang menyelidiki, sahabat Vina Linda kerasukan arwah yang terdengar mirip Vina lalu menceritakan penganiayaan dan ruda paksa yang dilakukan oleh geng motor tersebut. Dua jenderal senior bongkar Egy Ces dalam kasus Vina Cirebon, Kapolres dan Kapolda ngapai aja 8 tahun. Dua jenderal purnawirawan Mabes Polri yang pernah menjabat Kabareskrim Mabes Polri menilai kesalahan ada pada Kapolres dan Kapolda di Jawa Barat soal kasus Vina Cirebon. Mereka heran mengapa 3 pelaku yakni Egy dan 2 temannya masih bebas dan sulit ditangkap, padahal sudah 8 tahun. Komjen Purn Susno Duaji menilai, Kapolda dan Kapolres sudah gagal, sehingga kasus kematian Vina Cirebon menjadi liar. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya. Ex-Kabareskrim Mabes Polri ini heran, mengapa Kapolres Cirebon tidak mampu menangkap 3 DPO, kelas teri, saja tak bisa. Bagaimana lu menangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sehingga isu menjadi liar, orang menganggap 3 DPO itu belum tertangkap karena masih anak pejabat atau perwira polisi. Apalagi kasus ini sudah 8 tahun. Namun untungnya menurut Susno, orang tua korban sudah membantahnya. Justru korbannya itu anak polisi. Hal serupa juga ditegaskan ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Ito Sumardi. Menurut dia spekulasi tentang status 3 buronan kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki tidak sepenuh benar. Ia meminta masyarakat sabar menunggu, apalagi kasus ini sudah mendapatkan atensi Bareskrim Polri. Ia menyarankan penyidik meruntut dari kejadian 8 tahun yang lalu yang memang tidak mudah. Karena penyidiknya sudah pindah, pimpinan yang sudah pindah, dan juga banyak faktor yang bisa terjadi distorsi. Itu mengingatkan agar masyarakat tidak sembarangan menimbulkan pelbagai spekulasi di media sosial dan menunggu informasi resmi dari aparat yang berwenang. Diketahui ke-8 terpidana adalah Rivaldi Aditya Wardana, 21, Eko Ramadhani, 27, Hadi Saputra, 23, Jaya, 23, Eka Sandi, 24, Sudirman, 21, dan Supriyanto, 20, yang divonis seumur hidup. Lalu ada Saka Tatal yang masih di bawah umur hanya mendapatkan vonis hukuman 8 tahun penjara 3 bulan penjara. Sosok Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bakhtiar menjadi perbincangan di tengah kasus kematian Vina Cirebon yang kembali viral. Ditelusuri Tribun Medan, kematian Vina terjadi saat Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon Kota dan terus menjadi misteri hingga saat ini. Semasa kepemimpinan Adi Vivit, 8 pelaku ditangkap namun ada 3 pelaku masih bebas. Kini Adi Vivit sudah berpangkat Brigjen Polisi dan menjabat Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ternyata Adi Vivit Agustiadi Bakhtiar adalah anak dari mantan Kapolri era Megawati Soekarno Putri, Jenderal Purnawirawan Dai Bakhtiar. Adi Vivit jebolan Akademi Polisi 1998 dan pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi pada 2019. Kasus kematian Vina Cirebon kini ditangani pengacara Hotman Paris Hutapea dan ditemukan banyak kejanggalan, termasuk dihapusnya nama 3 pelaku dalam berkas BAP. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Asumsi liar netizen terkait kasus Vina Cirebon terus bergulir tak terbendung hingga sejumlah orang mendapat tudingan. Dalam kasus Vina Cirebon ini diketahui dari 11 orang pelaku pembunuhan, ada 3 orang di antaranya yang masih buron sejak 2016. Netizen ini secara liar mencari akun-akun di media sosial yang mereka tuding sebagai pelaku pembunuh Vina yang masih buron. Selain akun-akun di media sosial, sejumlah nama pejabat pun ikut terseret seperti di antaranya Bupati Indramayu, Nina Agustina. Menanggapi hal itu, PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Indramayu, Dadang Oci Iskandar, katakan unggahan tersebut dinilai akan memicu asumsi liar. Tak hanya Nina, nama mantan Bupati Cirebon juga disebut-sebut dan ikut terseret pusaran asumsi liar netizen terkait kasus Vina Cirebon ini. Karena jadi perbincangan netizen, pihak mantan Bupati Cirebon pun sampai mengeluarkan klarifikasi hingga tak segan melaporkan pihak penyebar hoaks ke polisi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Ramdhani, anak mantan Bupati Cirebon, dituding terlibat kasus Vina. Tegas membantah, mirip nggak? Masih belum tertangkapnya 3 DPO pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam membuat publik melakukan spekulasi terkait siapa sosok pelaku. Salah satu jadi sasaran yakni anak mantan Bupati Cirebon bernama Ramdhani Purwadi Asastra. Lantaran kemiripan namanya dengan pelaku berinisial Dani, kini dicari pihak kepolisian. Adapun tudingan keras netizen dibantah tegas pihak keluarga termasuk Ramdhani sendiri. Lewat akun Instagramnya mengunggah foto dirinya dengan sosok DPO dicari. Jadi mirip saya atau enggak? Tulis Ramdhani di keterangan foto. Tanya itu, bak menguak bukti kuat lainnya. Ramdhani mengunggah foto dirinya 8 tahun lalu. Kala itu usianya masih bocah alias duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian di postingan terakhir, Ramdhani tak ingin menghabiskan waktu menanggapi tudingan netizen. Daripada menghabiskan energi untuk menyakiti orang lain, lebih baik kita fokus untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kehidupan terlalu singkat untuk dipenuhi dengan kebencian dan penghinaan. Kami memilih untuk tumbuh dan belajar dari setiap pengalaman termasuk dari perlakuan buruk yang kami terima, tegasnya. Sederet fakta baru kasus Vina Cirebon terungkap kemungkinan rekayasa kasus oleh pihak tertentu. Sederet fakta baru kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon perlahan terungkap. Viralnya kembali kasus pembunuhan yang mengakhiri nyawa 2 remaja asal Cirebon, Vina dan Eki, membuat beberapa fakta baru bermunculan. Polisi mengungkapkan ada 11 tersangka yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Namun setelah 8 tahun berlalu, hanya 8 yang berhasil ditangkap. Setelah kasus pembunuhan viral, kini polisi kembali mengungkap bahwa masih terus mencari sisa 3 pelaku yang masih buron. Seiring berjalannya waktu, kini pihak pengacara para terpidana yang sudah tertangkap buka suara, mengungkapkan beberapa kesaksian yang belum pernah diketahui publik. Apa saja fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki? Pertama, 5 terpidana ngaku dianiaya polisi. Pengacara 5 terpidana Jogi Nenggolan mengungkapkan kelima kliennya mengalami penganiayaan oleh polisi saat proses penyelidikan. Jogi mengatakan kliennya dipaksa mengakui perbuatan pembunuhan Vina dan Eki meski tidak melakukannya. Ia mengungkapkan diduga ada keterlibatan ayah Eki dalam proses penganiayaan dari polisi tersebut. Karena mereka tidak tahan siksaan yang dilakukan oleh kepolisian Resport Cirebon, akhirnya mereka pasrah dengan kondisi apapun asalkan mereka tidak disiksa lagi, kata Jogi. Pada saat itu di Polresta Cirebon, para terpidana kemudian terpaksa meniru kata-kata yang disiapkan polisi. 2. Adanya dugaan rekayasa kasus pembunuhan. Di dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon terdapat beberapa pernyataan yang memunculkan dugaan adanya upaya rekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terungkap di dalam putusan tersebut, para pelaku juga diminta oleh salah satu terdakwa untuk mengarang cerita agar meringankan saksi Eko Ramdhani. Diketahui Eko Ramdhani adalah salah satu terpidana yang telah divonis hukuman penjara seumur hidup. Tanya itu, pihak keluarga Eko serta pengacara Jogi Nenggolan sempat mendatangi sejumlah saksi agar hukuman untuk Eko bisa berkurang. Ketiga, ayah Eki ringkus 8 tersangka. Eki dan Muhammad Rizky Rudiana adalah salah satu korban dalam kasus pembunuhan di Cirebon tahun 2016 ini. Diketahui Eki adalah anak dari seorang polisi bernama Ibtu Rudiana.
Salah satu tim kuasa hukum dari Hotman Paris Putri Maya Rumanti mengungkapkan ayah Eki adalah pihak yang menangkap para pelaku pembunuhan dan ruda paksa Fina. Ia menjelaskan Ibtu Rudiana melakukan penggerebekan narkoba dan sekaligus menangkap para terduga pelaku. Para terduga pelaku ditemukan dalam keadaan mabuk dan bercerita soal terjadinya pembunuhan Fina. Dari kedua korban saya tidak mengenali semuanya. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saka total 23 tahun mantan terpidana kasus Fina Cirebon muncul ke publik setelah kasus ini jadi sorotan sesuai film Fina sebelum 7 hari tayang di bioskop. Saka Tatal adalah terpidana pelaku kasus Fina Cirebon 2016 yang kala itu divonis 8 tahun penjara. Saat kasus ini bergulir di kepolisian dan persidangan kala itu, Saka Tatal adalah terdakwa anak. Namun karena mendapat remisi dan keringanan lainnya, Saka hanya menjalankan hukuman sekitar 4 tahun, bebas sejak 2020 silam. Kini Saka Tatal mengungkap kronologi Fina Cirebon 2016 dan mengaku sempat sebagai korban salah tangkap dan sempat disiksa. Ia ingin nama baiknya dipulihkan. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di sekitar SMPN 11 Cirebon, Jawa Barat, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Kronologi saya kurang paham soal kasus Fina dan Eki karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah, lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya nggak kenal sama Eki Fina, ujarnya, Sabtu 18 Mei 2024. Ia menyampaikan bahwa sebelumnya ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya waktu itu sebelum ditangkap, saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman. Ikut ketangkap juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, ujar dia dengan nada getir. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang enggak saya lakukan. Saya dipukulin, diinjak segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma nggak tahu namanya. Karena nggak kuat dari siksaan, saya akhirnya mengaku juga, terpaksa nggak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Fina. Saya pun nggak kenal siapa 3 DPO itu. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya nggak ikutan geng motor, saya nggak punya motor sama sekali, ucap pemuda 15 tahun kala kejadian itu. Melalui kisah ini, Saka berharap dapat memulihkan nama baiknya. Dengan kejadian ini, saya pengen nama baik saya bagus lagi seperti dulu lagi. Karena saya sekarang susah nyari kerja, seharusnya saya bisa sekolah. Kerja jadi bayanglah kayak gini, ujar dia dengan harapan yang besar. Vonis 8 tahun penjara, kasus pembunuhan dan ruda paksa Fina Cirebon bersama pacarnya Eki. Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Seiring kasus Fina Cirebon yang kini diangkat lagi ke publik, Saka berbicara terkait awal dirinya disangkut pautkan dengan kasus tersebut. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMP Negeri 11 Cirebon, Jawa Barat, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Kronologi saya kurang paham soal kasus Fina dan Eki karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakek saya dan paman saya dan teman-teman. Saya nggak kenal sama Eki dan Fina, ujarnya. Ia menyampaikan bahwa sebelumnya ditangkap, ia sedang diperintah membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya waktu itu sebelum ditangkap, saya disuruh sang paman untuk beli bensin bareng sama adik paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu, pas baru nyampe sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut tertangkap juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, ujar dia dengan nada getir. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan dan memaksa agar mengakui perbuatan yang dia tidak lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui enggak saya lakukan. Saya dipukulin, diinjak, segala macam sampai saya disetrum. Yang memukul pokoknya anggota polisi, cuma nggak tahu namanya. Karena nggak kuat dari siksaan, saya akhirnya mengaku juga, terpaksa nggak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui ada 3 DPO dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Fina. Saya pun nggak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya nggak ikutan geng motor, saya nggak punya motor sama sekali, ucap pemuda 15 tahun kala kejadian itu. Melalui kisah ini, Saka berharap dapat memulihkan nama baik. Bak kelakuan setan, inilah tampang Ucil si pembunuh dalam kasus Fina Cirebon ngaku tak kapok di penjara. Ucil ini berperan melakukan penusukan di dada Eki, pacar Fina Cirebon yang juga dihabisi oleh geng motor. Ucil ini adalah nama asli dari Rivaldi Aditya Wardana. Ucil atau Rivaldi Aditya Wardana ini ternyata mengaku tak kapok di penjara.
Ucil mengaku dirinya tidak akan mati membusuk di penjara dengan percaya diri. Si Ucil ini adalah terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Meski lolos dari hukuman mati, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena menghabisi Eki dan Vina Cirebon. Bahkan pembunuh satu ini mengaku tak kapok setelah menghilangkan nyawa Vina Cirebon sampai di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Saat hilangkan nyawa Vina Cirebon dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Rivaldi Aditya Wardana getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Uniel. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina Cirebon yang lain ketika di dalam penjara. "Selalu, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan bandingkan hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada 27 Agustus 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu. Terungkap faktor penghambat polisi buru 3 pelaku DPO kasus pembunuhan Vina asal Cirebon. Kasus Vina kembali menjadi perbincangan usai kisah tragisnya difilmkan dengan judul Vina, Sebelum 7 Hari. Film itu diambil dari kisah nyata pembunuhan Vina yang dilakukan oleh 11 orang yang tergabung di dalam geng motor. Vina dan kekasihnya, Eki, dibunuh secara sadis di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu, 27 Agustus 2016, malam oleh sejumlah anggota geng motor. Namun hingga kini setelah 8 tahun lamanya, baru 8 pelaku yang ditahan. Sementara 3 pelaku kini masih jadi buronan. Berdasar daftar pencarian orang, DPO, yang dirilis Polda Jabar, 3 buron kasus Vina bernama Dani, Andi dan Pegi alias Pecong atau Egi. Kini terungkap kendala yang menghambat polisi sehingga belum menangkap 3 pelaku. Polda Jawa Barat belum mengetahui identitas asli dari ketiganya. Diketahui, kasus tersebut ditangani Polda Jawa Barat sejak dilaporkan pada 31 Agustus 2016. Selain identitas pelaku, polisi juga mengungkapkan fakta baru, jika 8 terpidana kasus pembunuhan Vina mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan, BAP, saat dilakukan pemeriksaan ulang. Adapun, keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 pelaku yang saat ini masih belum tertangkap atau buron. Padahal menurutnya, saat masih diperiksa di Cirebon, mereka kooperatif dan menjelaskan mengenai keterlibatan Pegi CS. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, 17 Mei 2024. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Kendati demikian, sejauh ini belum ditemukan adanya intervensi kepada 8 pelaku hingga menyebabkan mereka mencabut keterangan tersebut. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Kendati demikian, sejauh ini belum ditemukan adanya intervensi kepada 8 pelaku hingga menyebabkan mereka mencabut keterangan tersebut. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Narsis nasib pembunuh Vina Cirebon di penjara, bergaya foto dalam tahanan, diduga bebas main medsos. Terungkap kehidupan pembunuh Vina Cirebon di penjara. Bak tak menyesal, para pelaku pembunuh Vina Cirebon sempat berfoto dalam tahanan. Tak hanya itu, salah satu pelaku yang menghabisi Vina Cirebon sempat bermain media sosial. Para pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini sudah berada di dalam penjara. Meski demikian, masih ada 3 orang pelaku yakni PEGI alias PERONG 30, Andi 31, dan Dani 28 belum berhasil ditangkap hingga saat ini. Sehingga, ketiganya pun hingga kini belum tersentuh dengan hukum selama sekitar 8 tahun. Seorang pelaku atas nama Saka Tatal sudah bebas dari penjara setelah menjalani hukuman 8 tahun 3 bulan penjara. Sedangkan, 7 pelaku lainnya yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana masih menjalani kehidupan di dalam sel penjara. Mereka divonis hukuman seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada bulan Mei tahun 2017 lalu. Lalu seperti apa kehidupan pelaku pembunuh Vina Cirebon di dalam penjara? Dikutip dari Tribun Medan, usut punya usut. Rupanya para pelaku pembunuhan Vina Cirebon tak kapok meski sudah divonis hukuman seumur hidup. Di dalam penjara,
bahkan mereka masih bisa bebas berkomunikasi dengan orang di luar penjara. Hal ini membuat netizen geram, sebab para pembunuh Vina Cirebon ini masih bisa santai bahkan berfoto di dalam penjara. Salah satu terpidana kasus Vina Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil bahkan kerap memposting kehidupannya di dalam penjara lewat akun media sosialnya. Lewat akun Facebooknya, Ucil terlihat membagikan kehidupannya bersama para terpindah kasus Vina Cirebon lainnya saat di dalam penjara. Rutan kelas 1 Cirebon digoyang, tulis Ucil di Facebook pada tanggal 21 April tahun 2017 dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari tribunnews.bogor.com. Kemudian, pada status terakhirnya, Ucil sempat memasang emotikon marah. Unggahan Ucil di Facebook cukup disorot warganet. Namun, hingga artikel ini dilansir belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait soal terpidana pembunuh Vina Cirebon memegang HP di dalam penjara. Belum 7 hari, Diraj Kalwadi mengaku ada oknum polisi yang mendatangi lokasi syuting pada saat proses pembuatan film. Diakuinya, oknum polisi tersebut mengancam agar produksi film Vina sebelum 7 hari diberhentikan alias tidak dilanjutkan. Senada dengan hal itu, kakak almarhumah Vina Cirebon, Marliana, mengungkap ada pihak yang mendatangi keluarganya. Oknum tersebut mempertanyakan mengapa kisah kematian Vina disetujui untuk diangkat menjadi layar lebar. Dia nggak bilang dari mana, nggak pakai seragam, pakai baju bebas. Dia tanya kenapa disetujui jadi film, harusnya jangan, ungkap Marliana saat bertemu pengacara Hotman Paris dalam konferensi di daerah Grogol, Jakarta Barat, Kamis 16 Mei 2024. Marliana tidak tahu pasti sosok tersebut dari pihak mana. Sebelumnya, produser film Vina sebelum 7 hari mengatakan ada orang yang datang ke lokasi syuting dan melarang produksi film ini dilaksanakan. Pengacara Hotman Paris yang kini mendamping keluarga Vina mencari keadilan membeberkan kesimpulan secara individu. Nah, berarti ini semakin menguatkan ada orang yang tidak ingin identitas 3 orang ini terungkap, ucap Hotman. Hotman mengaku akhirnya turun tangan dalam kasus Vina karena diminta oleh banyak netizen. Kematian Vina sempat disebut polisi diakibatkan kecelakaan tunggal lalu lintas. BAP awalnya menyatakan ada 3 pelaku selain 8 orang yang telah dihukum sekarang. Isi BAP berubah setelah dilimpahkan kejaksaan. Namun keluarga menaruh kecurigaan karena jasad Vina hancur dan minta penyelidikan lebih lanjut. Saat polisi sedang menyelidiki, sahabat Vina Linda kerasukan arwah yang terdengar mirip Vina lalu menceritakan penganiayaan dan ruda paksa yang dilakukan oleh geng motor tersebut. Dua jenderal senior bongkar Egy Cas dalam kasus Vina Cirebon, Kapolres dan Kapolda ngapai aja 8 tahun. Dua jenderal purnawirawan Mabes Polri yang pernah menjabat Kabareskrim Mabes Polri menilai kesalahan ada pada Kapolres dan Kapolda di Jawa Barat soal kasus Vina Cirebon. Mereka heran mengapa 3 pelaku yakni Egy dan 2 temannya masih bebas dan sulit ditangkap, padahal sudah 8 tahun. Komjen Purn Susno Duaji menilai, Kapolda dan Kapolres sudah gagal, sehingga kasus kematian Vina Cirebon menjadi liar. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya. Ex-Kabareskrim Mabes Polri ini heran, mengapa Kapolres Cirebon tidak mampu menangkap 3 DPO, kelas 3, saja tak bisa. Bagaimana lu menangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sehingga isu menjadi liar, orang menganggap 3 DPO itu belum tertangkap karena masih anak pejabat atau perwira polisi. Apalagi kasus ini sudah 8 tahun. Namun untungnya menurut Susno, orang tua korban sudah membantahnya. Justru korbannya itu anak polisi. Hal serupa juga ditegaskan ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Ito Sumardi. Menurut dia spekulasi tentang status 3 buronan kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki tidak sepenuh benar. Ia meminta masyarakat sabar menunggu, apalagi kasus ini sudah mendapatkan atensi Bareskrim Polri. Ia menyarankan penyidik meruntut dari kejadian 8 tahun yang lalu yang memang tidak mudah. Karena penyidiknya sudah pindah, pimpinan yang sudah pindah,
dan juga banyak faktor yang bisa terjadi distorsi. Ito mengingatkan agar masyarakat tidak sembarangan menimbulkan pelbagai spekulasi di media sosial dan menunggu informasi resmi dari aparat yang berwenang. Diketahui ke-8 terpidana adalah Rivaldi Aditya Wardana, 21, Eko Ramadhani, 27, Hadi Saputra, 23, Jaya, 23, Eka Sandi, 24, Sudirman, 21, dan Supriyanto, 20, yang divonis seumur hidup. Lalu ada Saka Tatal yang masih di bawah umur hanya mendapatkan vonis hukuman 8 tahun penjara 3 bulan penjara. Sosok Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bakhtiar menjadi perbincangan di tengah kasus kematian Vina Cirebon yang kembali viral. Ditelusuri Tribun Medan, kematian Vina terjadi saat Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon Kota dan terus menjadi misteri hingga saat ini. Semasa kepemimpinan Adi Vivit, 8 pelaku ditangkap namun ada 3 pelaku masih bebas. Kini Adi Vivit sudah berpangkat Brigjen Polisi dan menjabat Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ternyata Adi Vivit Agustiadi Bakhtiar adalah anak dari mantan Kapolri era Megawati Soekarno Putri, Jenderal Purnawirawan Dai Bakhtiar. Adi Vivit jebolan Akademi Polisi 1998 dan pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi pada 2019. Kasus kematian Vina Cirebon kini ditangani pengacara Hotman Paris Hutapea dan ditemukan banyak kejanggalan, termasuk dihapusnya nama 3 pelaku dalam berkas BAP. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Asumsi liar netizen terkait kasus Vina Cirebon terus bergulir tak terbendung hingga sejumlah orang mendapat tudingan. Dalam kasus Vina Cirebon ini diketahui dari 11 orang pelaku pembunuhan, ada 3 orang diantaranya yang masih buron sejak 2016. Netizen ini secara liar mencari akun-akun di media sosial yang mereka tuding sebagai pelaku pembunuh Vina yang masih buron. Selain akun-akun di media sosial, sejumlah nama pejabat pun ikut terseret seperti diantaranya Bupati Indramayu, Nina Agustina. Menanggapi hal itu, PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Indramayu, Dadang Oci Iskandar, katakan unggahan tersebut dinilai akan memicu asumsi liar. Tak hanya Nina, nama mantan Bupati Cirebon juga disebut-sebut dan ikut terseret pusaran asumsi liar netizen terkait kasus Vina Cirebon ini. Karena jadi perbincangan netizen, pihak mantan Bupati Cirebon pun sampai mengeluarkan klarifikasi hingga tak segan melaporkan pihak penyebar hoaks ke polisi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Ramdhani, anak mantan Bupati Cirebon, dituding terlibat kasus Vina. Tegas membantah, mirip nggak? Masih belum tertangkapnya 3 DPO pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam membuat publik melakukan spekulasi terkait siapa sosok pelaku. Salah satu jadi sasaran yakni anak mantan Bupati Cirebon bernama Ramdhani Purwadi Asastra. Lantaran kemiripan namanya dengan pelaku berinisial Dani, kini dicari pihak kepolisian. Adapun tudingan keras netizen dibantah tegas pihak keluarga termasuk Ramdhani sendiri. Lewat akun Instagramnya mengunggah foto dirinya dengan sosok DPO dicari. Jadi mirip saya atau enggak? Tulis Ramdhani di keterangan foto. Tanya itu, bak menguak bukti kuat lainnya. Ramdhani mengunggah foto dirinya 8 tahun lalu. Kala itu usianya masih bocah alias duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian di postingan terakhir, Ramdhani tak ingin menghabiskan waktu menanggapi tudingan netizen. Daripada menghabiskan energi untuk menyakiti orang lain, lebih baik kita fokus untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kehidupan terlalu singkat untuk dipenuhi dengan kebencian dan penghinaan. Kami memilih untuk tumbuh dan belajar dari setiap pengalaman termasuk dari perlakuan buruk yang kami terima, tegasnya. Sederet fakta baru kasus Vina Cirebon terungkap kemungkinan rekayasa kasus oleh pihak tertentu.
Sederet fakta baru kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon perlahan terungkap. Viralnya kembali kasus pembunuhan yang mengakhiri nyawa dua remaja asal Cirebon, Vina dan Eki, membuat beberapa fakta baru bermunculan. Polisi mengungkapkan ada 11 tersangka yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Namun setelah 8 tahun berlalu, hanya 8 yang berhasil ditangkap. Setelah kasus pembunuhan viral, kini polisi kembali mengungkap bahwa masih terus mencari sisa 3 pelaku yang masih buron. Seiring berjalannya waktu, kini pihak pengacara para terpidana yang sudah tertangkap buka suara, mengungkapkan beberapa kesaksian yang belum pernah diketahui publik. Apa saja fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki? Pertama, 5 terpidana ngaku dianiaya polisi. Pengacara 5 terpidana Jogi Nainggolan mengungkapkan kelima kliennya mengalami penganiayaan oleh polisi saat proses penyelidikan. Jogi mengatakan kliennya dipaksa mengakui perbuatan pembunuhan Vina dan Eki meski tidak melakukannya. Ia mengungkapkan diduga ada keterlibatan ayah Eki dalam proses penganiayaan dari polisi tersebut. Karena mereka tidak tahan siksaan yang dilakukan oleh kepolisian Resport Cirebon, akhirnya mereka pasrah dengan kondisi apapun asalkan mereka tidak disiksa lagi, kata Jogi. Pada saat itu di Polresta Cirebon, para terpidana kemudian terpaksa meniru kata-kata yang disiapkan polisi. 2. Adanya dugaan rekayasa kasus pembunuhan. Di dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon terdapat beberapa pernyataan yang memunculkan dugaan adanya upaya rekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terungkap di dalam putusan tersebut, para pelaku juga diminta oleh salah satu terdakwa untuk mengarang cerita agar meringankan saksi Eko Ramdhani. Diketahui Eko Ramdhani adalah salah satu terpidana yang telah divonis hukuman penjara seumur hidup. Tanya itu pihak keluarga Eko serta pengacara Jogi Nainggolan sempat mendatangi sejumlah saksi agar hukuman untuk Eko bisa berkurang. Ketiga, ayah Eki ringkus 8 tersangka. Eki dan Muhammad Rizky Rudiana adalah salah satu korban dalam kasus pembunuhan di Cirebon tahun 2016 ini. Diketahui Eki adalah anak dari seorang polisi bernama Ibtu Rudiana. Salah satu tim kuasa hukum dari Hotman Paris Putri Maya Rumanti mengungkapkan ayah Eki adalah pihak yang menangkap para pelaku pembunuhan dan ruda paksa Vina. Ia menjelaskan Ibtu Rudiana melakukan penggerebekan narkoba dan sekaligus menangkap para terduga pelaku. Para terduga pelaku ditemukan dalam keadaan mabuk dan bercerita soal terjadinya pembunuhan Vina. Dari kedua korban saya tidak mengenali semuanya. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saka Tatal 23 tahun mantan terpidana kasus Vina Cirebon muncul ke publik setelah kasus ini jadi sorotan sesuai film Vina sebelum 7 hari tayang di bioskop. Saka Tatal adalah terpidana pelaku kasus Vina Cirebon 2016 yang kala itu divonis 8 tahun penjara. Saat kasus ini bergulir di kepolisian dan persidangan kala itu, Saka Tatal adalah terdakwa anak. Namun karena mendapat remisi dan keringanan lainnya, Saka hanya menjalankan hukuman sekitar 4 tahun, bebas sejak 2020 silam. Kini Saka Tatal mengungkap kronologi Vina Cirebon 2016 dan mengaku sempat sebagai korban salah tangkap dan sempat disiksa. Ia ingin nama baiknya dipulihkan. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di sekitar SMPN 11 Cirebon, Jawa Barat, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah, lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki Vina, ujarnya, Sabtu 18 Mei 2024. Ia menyampaikan bahwa sebelumnya ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya waktu itu sebelum ditangkap, saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman. Ikut ketangkap juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, ujar dia dengan nada getir. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang enggak saya lakukan. Saya dipukulin, diinjak segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma nggak tahu namanya. Karena nggak kuat dari siksaan, saya akhirnya mengaku juga, terpaksa nggak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun nggak kenal siapa 3 DPO itu. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya nggak ikutan geng motor, saya nggak punya motor sama sekali, ucap pemuda 15 tahun kala kejadian itu. Melalui kisah ini, saya berharap dapat memulihkan nama baiknya. Dengan kejadian ini, saya pengen nama baik saya bagus lagi seperti dulu lagi. Karena saya sekarang susah nyari kerja, seharusnya saya bisa sekolah. Kerja jadi bayanglah kayak gini, ujar dia dengan harapan yang besar. Vonis 8 tahun penjara, kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon bersama pacarnya Eki.
Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Seiring kasus Vina Cirebon yang kini diangkat lagi ke publik, Saka berbicara terkait awal dirinya disangkut pautkan dengan kasus tersebut. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMP Negeri 11 Cirebon, Jawa Barat, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Kronologi, saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakek saya dan paman saya dan teman-teman. Saya nggak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Ia menyampaikan bahwa sebelumnya ditangkap, ia sedang diperintah membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya waktu itu sebelum ditangkap, saya disuruh sang paman untuk beli bensin bareng sama adik paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu, pas baru nyampe sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut tertangkap juga tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, ujar dia dengan nada getir. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan dan memaksa agar mengakui perbuatan yang dia tidak lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui nggak saya lakukan. Saya dipukulin, diinjak, segala macam sampai saya disetrum. Yang memukul pokoknya anggota polisi, cuma nggak tahu namanya karena nggak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa nggak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui ada 3 DPO dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun nggak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya nggak ikutan geng motor, saya nggak punya motor sama sekali, ucap pemuda 15 tahun kala kejadian itu. Melalui kisah ini, Saka berharap dapat memulihkan nama baik. Bak kelakuan setan, inilah tampang Ucil si pembunuh dalam kasus Vina Cirebon ngaku tak kapok di penjara. Ucil ini berperan melakukan penusukan di dada Eki, pacar Vina Cirebon yang juga dihabisi oleh geng motor. Ucil ini adalah nama asli dari Rivaldi Aditya Wardana. Ucil atau Rivaldi Aditya Wardana ini ternyata mengaku tak kapok di penjara. Ucil mengaku dirinya tidak akan mati membusuk di penjara dengan percaya diri. Si Ucil ini adalah terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Meski lolos dari hukuman mati, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena menghabisi Eki dan Vina Cirebon. Bahkan pembunuh satu ini mengaku tak kapok setelah menghilangkan nyawa Vina Cirebon sampai di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Saat hilangkan nyawa Vina Cirebon dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Rivaldi Aditya Wardana getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Uniel. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina Cirebon yang lain ketika di dalam penjara. "Selalu, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan bandingkan hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada 27 Agustus 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu. Terungkap faktor penghambat polisi buru 3 pelaku DPO kasus pembunuhan Vina asal Cirebon. Kasus Vina kembali menjadi perbincangan usai kisah tragisnya difilmkan dengan judul Vina, Sebelum 7 Hari. Film itu diambil dari kisah nyata pembunuhan Vina yang dilakukan oleh 11 orang yang tergabung di dalam geng motor. Vina dan kekasihnya, Eki, dibunuh secara sadis di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu, 27 Agustus 2016, malam oleh sejumlah anggota geng motor. Namun hingga kini setelah 8 tahun lamanya, baru 8 pelaku yang ditahan. Sementara 3 pelaku kini masih jadi buronan. Berdasar daftar pencarian orang, DPO, yang dirilis Polda Jabar, 3 buron kasus Vina bernama Dani, Andi dan Pegi alias Pecong atau Egi. Kini terungkap kendala yang menghambat polisi sehingga belum menangkap 3 pelaku. Polda Jawa Barat belum mengetahui identitas asli dari ketiganya. Diketahui, kasus tersebut ditangani Polda Jawa Barat sejak dilaporkan pada 31 Agustus 2016. Selain identitas pelaku, polisi juga mengungkapkan fakta baru, jika 8 terpidana kasus pembunuhan Vina mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan, BAP, saat dilakukan pemeriksaan ulang. Adapun, keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 pelaku yang saat ini masih belum tertangkap atau buron. Padahal menurutnya, saat masih diperiksa di Cirebon, mereka kooperatif dan menjelaskan mengenai keterlibatan Pegi CS. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, 17 Mei 2024.
Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Kendati demikian, sejauh ini belum ditemukan adanya intervensi kepada 8 pelaku hingga menyebabkan mereka mencabut keterangan tersebut. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Kendati demikian, sejauh ini belum ditemukan adanya intervensi kepada 8 pelaku hingga menyebabkan mereka mencabut keterangan tersebut. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Narsis nasib pembunuh Vina Cirebon di penjara, bergaya foto dalam tahanan, diduga bebas main medsos. Terungkap kehidupan pembunuh Vina Cirebon di penjara. Bak tak menyesal, para pelaku pembunuh Vina Cirebon sempat berfoto dalam tahanan. Tak hanya itu, salah satu pelaku yang menghabisi Vina Cirebon sempat bermain media sosial. Para pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini sudah berada di dalam penjara. Meski demikian, masih ada 3 orang pelaku yakni PEGI alias PERONG 30, Andi 31, dan Dani 28 belum berhasil ditangkap hingga saat ini. Sehingga, ketiganya pun hingga kini belum tersentuh dengan hukum selama sekitar 8 tahun. Seorang pelaku atas nama Saka Tatal sudah bebas dari penjara setelah menjalani hukuman 8 tahun 3 bulan penjara. Sedangkan, 7 pelaku lainnya yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana masih menjalani kehidupan di dalam sel penjara. Mereka divonis hukuman seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada bulan Mei tahun 2017 lalu. Lalu seperti apa kehidupan pelaku pembunuh Vina Cirebon di dalam penjara? Dikutip dari Tribun Medan, usut punya usut. Rupanya para pelaku pembunuhan Vina Cirebon tak kapok meski sudah divonis hukuman seumur hidup. Di dalam penjara, bahkan mereka masih bisa bebas berkomunikasi dengan orang di luar penjara. Hal ini membuat netizen geram, sebab para pembunuh Vina Cirebon ini masih bisa santai bahkan berfoto di dalam penjara. Salah satu terpidana kasus Vina Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil bahkan kerap memposting kehidupannya di dalam penjara lewat akun media sosialnya. Lewat akun Facebooknya, Ucil terlihat membagikan kehidupannya bersama para terpindah kasus Vina Cirebon lainnya saat di dalam penjara. Rutan kelas 1 Cirebon digoyang, tulis Ucil di Facebook pada tanggal 21 April tahun 2017 dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari tribunnews.bogor.com. Kemudian, pada status terakhirnya, Ucil sempat memasang emotikon marah. Unggahan Ucil di Facebook cukup disorot warganet. Namun, hingga artikel ini dilansir belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait soal terpidana pembunuh Vina Cirebon memegang HP di dalam penjara. Belum 7 hari, Diraj Kalwadi mengaku ada oknum polisi yang mendatangi lokasi syuting pada saat proses pembuatan film. Diakuinya, oknum polisi tersebut mengancam agar produksi film Vina sebelum 7 hari diberhentikan alias tidak dilanjutkan. Senada dengan hal itu, kakak almarhumah Vina Cirebon, Marliana, mengungkap ada pihak yang mendatangi keluarganya. Oknum tersebut mempertanyakan mengapa kisah kematian Vina disetujui untuk diangkat menjadi layar lebar. Dia nggak bilang dari mana, nggak pakai seragam, pakai baju bebas. Dia tanya kenapa disetujui jadi film, harusnya jangan, ungkap Marliana saat bertemu pengacara Hotman Paris dalam konferensi di daerah Grogol, Jakarta Barat, Kamis 16 Mei 2024. Marliana tidak tahu pasti sosok tersebut dari pihak mana. Sebelumnya, produser film Vina sebelum 7 hari mengatakan ada orang yang datang ke lokasi syuting dan melarang produksi film ini dilaksanakan. Pengacara Hotman Paris yang kini mendamping keluarga Vina mencari keadilan membeberkan kesimpulan secara individu. Nah, berarti ini semakin menguatkan ada orang yang tidak ingin identitas 3 orang ini terungkap, ucap Hotman. Hotman mengaku akhirnya turun tangan dalam kasus Vina karena diminta oleh banyak netizen. Kematian Vina sempat disebut polisi diakibatkan kecelakaan tunggal lalu lintas. BAP awalnya menyatakan ada 3 pelaku selain 8 orang yang telah dihukum sekarang. Isi BAP berubah setelah dilimpahkan ke kejaksaan. Namun keluarga menaruh kecurigaan karena jasad Vina hancur dan minta penyelidikan lebih lanjut. Saat polisi sedang menyelidiki, sahabat Vina Linda kerasukan arwah yang terdengar mirip Vina lalu menceritakan penganiayaan dan ruda paksa yang dilakukan oleh geng motor tersebut.
Dua jenderal senior bongkar Egy Ces dalam kasus Vina Cirebon, Kapolres dan Kapolda ngapai aja 8 tahun. Dua jenderal purnawirawan Mabes Polri yang pernah menjabat Kabareskrim Mabes Polri menilai kesalahan ada pada Kapolres dan Kapolda di Jawa Barat soal kasus Vina Cirebon. Mereka heran mengapa 3 pelaku yakni Egy dan 2 temannya masih bebas dan sulit ditangkap, padahal sudah 8 tahun. Komjen Purn Susno Duaji menilai, Kapolda dan Kapolres sudah gagal, sehingga kasus kematian Vina Cirebon menjadi liar. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya. Ex-Kabareskrim Mabes Polri ini heran, mengapa Kapolres Cirebon tidak mampu menangkap 3 DPO, kelas teri, saja tak bisa. Bagaimana lu menangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sehingga isu menjadi liar, orang menganggap 3 DPO itu belum tertangkap karena masih anak pejabat atau perwira polisi. Apalagi kasus ini sudah 8 tahun. Namun untungnya menurut Susno, orang tua korban sudah membantahnya. Justru korbannya itu anak polisi. Hal serupa juga ditegaskan ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Ito Sumardi. Menurut dia spekulasi tentang status 3 buronan kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki tidak sepenuh benar. Ia meminta masyarakat sabar menunggu, apalagi kasus ini sudah mendapatkan atensi Bareskrim Polri. Ia menyarankan penyidik meruntut dari kejadian 8 tahun yang lalu yang memang tidak mudah. Karena penyidiknya sudah pindah, pimpinan yang sudah pindah, dan juga banyak faktor yang bisa terjadi distorsi. Itu mengingatkan agar masyarakat tidak sembarangan menimbulkan pelbagai spekulasi di media sosial dan menunggu informasi resmi dari aparat yang berwenang. Diketahui ke-8 terpidana adalah Rivaldi Aditya Wardana, 21, Eko Ramadhani, 27, Hadi Saputra, 23, Jaya, 23, Eka Sandi, 24, Sudirman, 21, dan Supriyanto, 20, yang divonis seumur hidup. Lalu ada Saka Tatal yang masih di bawah umur hanya mendapatkan vonis hukuman 8 tahun penjara 3 bulan penjara. Sosok Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bakhtiar menjadi perbincangan di tengah kasus kematian Vina Cirebon yang kembali viral. Ditelusuri Tribun Medan, kematian Vina terjadi saat Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon Kota dan terus menjadi misteri hingga saat ini. Semasa kepemimpinan Adi Vivit, 8 pelaku ditangkap namun ada 3 pelaku masih bebas. Kini Adi Vivit sudah berpangkat Brigjen Polisi dan menjabat Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ternyata Adi Vivit Agustiadi Bakhtiar adalah anak dari mantan Kapolri era Megawati Soekarno Putri, Jenderal Purnawirawan Dai Bakhtiar. Adi Vivit jebolan Akademi Polisi 1998 dan pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi pada 2019. Kasus kematian Vina Cirebon kini ditangani pengacara Hotman Paris Hutapea dan ditemukan banyak kejanggalan, termasuk dihapusnya nama 3 pelaku dalam berkas BAP. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Asumsi liar netizen terkait kasus Vina Cirebon terus bergulir tak terbendung hingga sejumlah orang mendapat tudingan. Dalam kasus Vina Cirebon ini diketahui dari 11 orang pelaku pembunuhan, ada 3 orang diantaranya yang masih buron sejak 2016. Netizen ini secara liar mencari akun-akun di media sosial yang mereka tuding sebagai pelaku pembunuh Vina yang masih buron. Selain akun-akun di media sosial, sejumlah nama pejabat pun ikut terseret seperti diantaranya Bupati Indramayu, Nina Agustina. Menanggapi hal itu, PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Indramayu, Dadang Oci Iskandar, katakan unggahan tersebut dinilai akan memicu asumsi liar. Tak hanya Nina, nama mantan Bupati Cirebon juga disebut-sebut dan ikut terseret pusaran asumsi liar netizen terkait kasus Vina Cirebon ini. Karena jadi perbincangan netizen, pihak mantan Bupati Cirebon pun sampai mengeluarkan klarifikasi hingga tak segan melaporkan pihak penyebar hoaks ke polisi.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Ramdhani, anak mantan Bupati Cirebon, dituding terlibat kasus Vina. Tegas membantah, mirip nggak? Masih belum tertangkapnya 3 DPO pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam membuat publik melakukan spekulasi terkait siapa sosok pelaku. Salah satu jadi sasaran yakni anak mantan Bupati Cirebon bernama Ramdhani Purwadi Asastra. Lantaran kemiripan namanya dengan pelaku berinisial Dhani, kini dicari pihak kepolisian. Adapun tudingan keras netizen dibantah tegas pihak keluarga termasuk Ramdhani sendiri. Lewat akun Instagramnya mengunggah foto dirinya dengan sosok DPO dicari. Jadi mirip saya atau enggak? Tulis Ramdhani di keterangan foto. Tanya itu, bak menguak bukti kuat lainnya. Ramdhani mengunggah foto dirinya 8 tahun lalu. Kala itu usianya masih bocah alias duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian di postingan terakhir, Ramdhani tak ingin menghabiskan waktu menanggapi tudingan netizen. Daripada menghabiskan energi untuk menyakiti orang lain, lebih baik kita fokus untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kehidupan terlalu singkat untuk dipenuhi dengan kebencian dan penghinaan. Kami memilih untuk tumbuh dan belajar dari setiap pengalaman termasuk dari perlakuan buruk yang kami terima, tegasnya. Sederet fakta baru kasus Vina Cirebon terungkap kemungkinan rekayasa kasus oleh pihak tertentu. Sederet fakta baru kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon perlahan terungkap. Viralnya kembali kasus pembunuhan yang mengakhiri nyawa 2 remaja asal Cirebon, Vina dan Eki, membuat beberapa fakta baru bermunculan. Polisi mengungkapkan ada 11 tersangka yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Namun setelah 8 tahun berlalu, hanya 8 yang berhasil ditangkap. Setelah kasus pembunuhan viral, kini polisi kembali mengungkap bahwa masih terus mencari sisa 3 pelaku yang masih buron. Seiring berjalannya waktu, kini pihak pengacara para terpidana yang sudah tertangkap buka suara, mengungkapkan beberapa kesaksian yang belum pernah diketahui publik. Apa saja fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki? Pertama, 5 terpidana ngaku dianiaya polisi. Pengacara 5 terpidana Jogi Nainggolan mengungkapkan kelima kliennya mengalami penganiayaan oleh polisi saat proses penyelidikan. Jogi mengatakan kliennya dipaksa mengakui perbuatan pembunuhan Vina dan Eki meski tidak melakukannya. Ia mengungkapkan diduga ada keterlibatan ayah Eki dalam proses penganiayaan dari polisi tersebut. Karena mereka tidak tahan siksaan yang dilakukan oleh kepolisian Resport Cirebon, akhirnya mereka pasrah dengan kondisi apapun asalkan mereka tidak disiksa lagi, kata Jogi. Pada saat itu di Polresta Cirebon, para terpidana kemudian terpaksa meniru kata-kata yang disiapkan polisi. 2. Adanya dugaan rekayasa kasus pembunuhan. Di dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon terdapat beberapa pernyataan yang memunculkan dugaan adanya upaya rekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terungkap di dalam putusan tersebut, para pelaku juga diminta oleh salah satu terdakwa untuk mengarang cerita agar meringankan saksi Eko Ramdhani. Diketahui Eko Ramdhani adalah salah satu terpidana yang telah divonis hukuman penjara seumur hidup. Tanya itu, pihak keluarga Eko serta pengacara Jogi Nainggolan sempat mendatangi sejumlah saksi agar hukuman untuk Eko bisa berkurang. Ketiga, ayah Eki ringkus 8 tersangka. Eki dan Muhammad Rizky Rudiana adalah salah satu korban dalam kasus pembunuhan di Cirebon tahun 2016 ini. Diketahui Eki adalah anak dari seorang polisi yang bernama Ibtu Rudiana. Salah satu tim kuasa hukum dari Hotman Paris, Putri Maya Rumanti, mengungkapkan ayah Eki adalah pihak yang menangkap para pelaku pembunuhan dan ruda paksa Vina. Ia menjelaskan Ibtu Rudiana melakukan penggerebekan narkoba dan sekaligus menangkap para terduga pelaku. Para terduga pelaku ditemukan dalam keadaan mabuk dan bercerita soal terjadinya pembunuhan Vina. Dari kedua korban saya tidak mengenali semuanya. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saka total 23 tahun mantan terpidana kasus Vina Cirebon muncul ke publik setelah kasus ini jadi sorotan sesuai film Vina sebelum 7 hari tayang di bioskop. Saka Tatal adalah terpidana pelaku kasus Vina Cirebon 2016 yang kala itu divonis 8 tahun penjara. Saat kasus ini bergulir di kepolisian dan persidangan kala itu, Saka Tatal adalah terdakwa anak. Namun karena mendapat remisi dan keringanan lainnya, Saka hanya menjalankan hukuman sekitar 4 tahun, bebas sejak 2020 silam. Kini Saka Tatal mengungkap kronologi Vina Cirebon 2016 dan mengaku sempat sebagai korban salah tangkap dan sempat disiksa. Ia ingin nama baiknya dipulihkan.
Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di sekitar SMPN 11 Cirebon, Jawa Barat, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah, lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki Vina, ujarnya, Sabtu 18 Mei 2024. Ia menyampaikan bahwa sebelumnya ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya waktu itu sebelum ditangkap, saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman. Ikut ketangkap juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, ujar dia dengan nada getir. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang enggak saya lakukan. Saya dipukulin, diinjak segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma nggak tahu namanya. Karena nggak kuat dari siksaan, saya akhirnya mengaku juga, terpaksa nggak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun nggak kenal siapa 3 DPO itu. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya nggak ikutan geng motor, saya nggak punya motor sama sekali, ucap pemuda 15 tahun kala kejadian itu. Melalui kisah ini, Saka berharap dapat memulihkan nama baiknya. Dengan kejadian ini, saya pengen nama baik saya bagus lagi seperti dulu lagi. Karena saya sekarang susah nyari kerja, seharusnya saya bisa sekolah. Kerja jadi bayarlah kayak gini, ujar dia dengan harapan yang besar. Vonis 8 tahun penjara, kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon bersama pacarnya Eki. Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Seiring kasus Vina Cirebon yang kini diangkat lagi ke publik, Saka berbicara terkait awal dirinya disangkut pautkan dengan kasus tersebut. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMP Negeri 11 Cirebon, Jawa Barat, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakek saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Ia menyampaikan bahwa sebelumnya ditangkap, ia sedang diperintah membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya waktu itu sebelum ditangkap, saya disuruh sang paman untuk beli bensin bareng sama adik paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut tertangkap juga tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, ujar dia dengan nada getir. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan dan memaksa agar mengakui perbuatan yang dia tidak lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui enggak saya lakukan. Saya dipukulin, diinjak segala macam sampai saya disetrum. Yang memukul pokoknya anggota polisi, cuma nggak tahu namanya karena nggak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa nggak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui ada 3 DPO dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun nggak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya nggak ikutan geng motor, saya nggak punya motor sama sekali, ucap pemuda 15 tahun kala kejadian itu. Melalui kisah ini, Saka berharap dapat memulihkan nama baik. Bak kelakuan setan, inilah tampang Ucil si pembunuh dalam kasus Vina Cirebon ngaku tak kapok di penjara. Ucil ini berperan melakukan penusukan di dada Eki, pacar Vina Cirebon yang juga dihabisi oleh geng motor. Ucil ini adalah nama asli dari Rivaldi Aditya Wardana. Ucil atau Rivaldi Aditya Wardana ini ternyata mengaku tak kapok di penjara. Ucil mengaku dirinya tidak akan mati membusuk di penjara dengan percaya diri. Si Ucil ini adalah terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Meski lolos dari hukuman mati, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena menghabisi Eki dan Vina Cirebon. Bahkan pembunuh satu ini mengaku tak kapok setelah menghilangkan nyawa Vina Cirebon sampai di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Saat hilangkan nyawa Vina Cirebon dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Rivaldi Aditya Wardana getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Uniel. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina Cirebon yang lain ketika di dalam penjara. "Selalu, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan bandingkan hingga divonis penjara seumur hidup.
Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egy saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada 27 Agustus 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu. Terungkap faktor penghambat polisi buru 3 pelaku DPO kasus pembunuhan Vina asal Cirebon. Kasus Vina kembali menjadi perbincangan usai kisah tragisnya difilmkan dengan judul Vina, Sebelum 7 Hari. Film itu diambil dari kisah nyata pembunuhan Vina yang dilakukan oleh 11 orang yang tergabung di dalam geng motor. Vina dan kekasihnya, Eki, dibunuh secara sadis di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu, 27 Agustus 2016, malam oleh sejumlah anggota geng motor. Namun hingga kini setelah 8 tahun lamanya, baru 8 pelaku yang ditahan. Sementara 3 pelaku kini masih jadi buronan. Berdasar daftar pencarian orang, DPO, yang dirilis Polda Jabar, 3 buron kasus Vina bernama Dani, Andi dan Pegi alias Pecong atau Egy. Kini terungkap kendala yang menghambat polisi sehingga belum menangkap 3 pelaku. Polda Jawa Barat belum mengetahui identitas asli dari ketiganya. Diketahui, kasus tersebut ditangani Polda Jawa Barat sejak dilaporkan pada 31 Agustus 2016. Selain identitas pelaku, polisi juga mengungkapkan fakta baru jika 8 terpidana kasus pembunuhan Vina mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan, BAP, saat dilakukan pemeriksaan ulang. Adapun, keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 pelaku yang saat ini masih belum tertangkap atau buron. Padahal menurutnya, saat masih diperiksa di Cirebon, mereka kooperatif dan menjelaskan mengenai keterlibatan Pegi CS. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, 17 Mei 2024. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Kendati demikian, sejauh ini belum ditemukan adanya intervensi kepada 8 pelaku hingga menyebabkan mereka mencabut keterangan tersebut. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Kendati demikian, sejauh ini belum ditemukan adanya intervensi kepada 8 pelaku hingga menyebabkan mereka mencabut keterangan tersebut. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Narsis nasib pembunuh Vina Cirebon di penjara, bergaya foto dalam tahanan, diduga bebas main medsos. Terungkap kehidupan pembunuh Vina Cirebon di penjara. Bak tak menyesal, para pelaku pembunuh Vina Cirebon sempat berfoto dalam tahanan. Tak hanya itu, salah satu pelaku yang menghabisi Vina Cirebon sempat bermain media sosial. Para pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon saat ini sudah berada di dalam penjara. Meski demikian, masih ada 3 orang pelaku yakni PEGI alias PERONG 30, Andi 31, dan Dani 28 belum berhasil ditangkap hingga saat ini. Sehingga, ketiganya pun hingga kini belum tersentuh dengan hukum selama sekitar 8 tahun. Seorang pelaku atas nama Saka Tatal sudah bebas dari penjara setelah menjalani hukuman 8 tahun 3 bulan penjara. Sedangkan, 7 pelaku lainnya yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana masih menjalani kehidupan di dalam sel penjara. Mereka divonis hukuman seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada bulan Mei tahun 2017 lalu. Lalu seperti apa kehidupan pelaku pembunuh Vina Cirebon di dalam penjara? Dikutip dari Tribun Medan, usut punya usut. Rupanya para pelaku pembunuhan Vina Cirebon tak kapok meski sudah divonis hukuman seumur hidup. Di dalam penjara, bahkan mereka masih bisa bebas berkomunikasi dengan orang di luar penjara. Hal ini membuat netizen geram, sebab para pembunuh Vina Cirebon ini masih bisa santai bahkan berfoto di dalam penjara. Salah satu terpidana kasus Vina Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil bahkan kerap memposting kehidupannya di dalam penjara lewat akun media sosialnya. Lewat akun Facebooknya, Ucil terlihat membagikan kehidupannya bersama para terpidana kasus Vina Cirebon lainnya saat di dalam penjara. Rutan kelas 1 Cirebon digoyang, tulis Ucil di Facebook pada tanggal 21 April tahun 2017 dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari tribunnewsbogor.com. Kemudian, pada status terakhirnya, Ucil sempat memasang emotikon marah. Unggahan Ucil di Facebook cukup disorot warganet. Namun, hingga artikel ini dilansir belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait soal terpidana pembunuh Vina Cirebon memegang HP di dalam penjara. Belum 7 hari, Diraj Kalwadi mengaku ada oknum polisi yang mendatangi lokasi syuting pada saat proses pembuatan film.
Diakuinya, oknum polisi tersebut mengancam agar produksi film Vina sebelum 7 hari diberhentikan alias tidak dilanjutkan. Senada dengan hal itu, kakak almarhumah Vina Cirebon, Marliana, mengungkap ada pihak yang mendatangi keluarganya. Oknum tersebut mempertanyakan mengapa kisah kematian Vina disetujui untuk diangkat menjadi layar lebar. Dia nggak bilang dari mana, nggak pakai seragam, pakai baju bebas. Dia tanya kenapa disetujui jadi film, harusnya jangan, ungkap Marliana saat bertemu pengacara Hotman Paris dalam konferensi di daerah Grogol, Jakarta Barat, Kamis 16 Mei 2024. Marliana tidak tahu pasti sosok tersebut dari pihak mana. Sebelumnya, produser film Vina sebelum 7 hari mengatakan ada orang yang datang ke lokasi syuting dan melarang produksi film ini dilaksanakan. Pengacara Hotman Paris yang kini mendamping keluarga Vina mencari keadilan membeberkan kesimpulan secara individu. Nah, berarti ini semakin menguatkan ada orang yang tidak ingin identitas 3 orang ini terungkap, ucap Hotman. Hotman mengaku akhirnya turun tangan dalam kasus Vina karena diminta oleh banyak netizen. Kematian Vina sempat disebut polisi diakibatkan kecelakaan tunggal lalu lintas. BAP awalnya menyatakan ada 3 pelaku selain 8 orang yang telah dihukum sekarang. Isi BAP berubah setelah dilimpahkan ke kejaksaan. Namun keluarga menaruh kecurigaan karena jasad Vina hancur dan minta penyelidikan lebih lanjut. Saat polisi sedang menyelidiki, sahabat Vina Linda kerasukan arwah yang terdengar mirip Vina lalu menceritakan penganiayaan dan ruda paksa yang dilakukan oleh geng motor tersebut. Dua jenderal senior bongkar Egy Cas dalam kasus Vina Cirebon, Kapolres dan Kapolda ngapai aja 8 tahun. Dua jenderal purnawirawan Mabes Polri yang pernah menjabat Kabareskrim Mabes Polri menilai kesalahan ada pada Kapolres dan Kapolda di Jawa Barat soal kasus Vina Cirebon. Mereka heran mengapa 3 pelaku yakni Egy dan 2 temannya masih bebas dan sulit ditangkap, padahal sudah 8 tahun. Komjen Purn Susno Duaji menilai, Kapolda dan Kapolres sudah gagal, sehingga kasus kematian Vina Cirebon menjadi liar. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya. Ex-Kabareskrim Mabes Polri ini heran, mengapa Kapolres Cirebon tidak mampu menangkap 3 DPO, kelas teri, saja tak bisa. Bagaimana lu menangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sehingga isu menjadi liar, orang menganggap 3 DPO itu belum tertangkap karena masih anak pejabat atau perwira polisi. Apalagi kasus ini sudah 8 tahun. Namun untungnya menurut Susno, orang tua korban sudah membantahnya. Justru korbannya itu anak polisi. Hal serupa juga ditegaskan ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Ito Sumardi. Menurut dia spekulasi tentang status 3 buronan kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki tidak sepenuh benar. Ia meminta masyarakat sabar menunggu, apalagi kasus ini sudah mendapatkan atensi Bareskrim Polri. Ia menyarankan penyidik meruntut dari kejadian 8 tahun yang lalu yang memang tidak mudah. Karena penyidiknya sudah pindah, pimpinan yang sudah pindah, dan juga banyak faktor yang bisa terjadi distorsi. Ito mengingatkan agar masyarakat tidak sembarangan menimbulkan pelbagai spekulasi di media sosial dan menunggu informasi resmi dari aparat yang berwenang. Diketahui ke-8 terpidana adalah Rivaldi Aditya Wardana, 21, Eko Ramadhani, 27, Hadi Saputra, 23, Jaya, 23, Eka Sandi, 24, Sudirman, 21, dan Supriyanto, 20, yang divonis seumur hidup. Lalu ada Saka Tatal yang masih di bawah umur hanya mendapatkan vonis hukuman 8 tahun penjara 3 bulan penjara. Sosok Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bakhtiar menjadi perbincangan di tengah kasus kematian Vina Cirebon yang kembali viral. Ditelusuri Tribun Medan, kematian Vina terjadi saat Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon Kota dan terus menjadi misteri hingga saat ini. Semasa kepemimpinan Adi Vivit, 8 pelaku ditangkap namun ada 3 pelaku masih bebas. Kini Adi Vivit sudah berpangkat Brigjen Polisi dan menjabat Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ternyata Adi Vivit Agustiadi Bakhtiar adalah anak dari mantan Kapolri era Megawati Soekarno Putri, Jenderal Purnawirawan Dai Bakhtiar. Adi Vivit jebolan Akademi Polisi 1998 dan pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi pada 2019. Kasus kematian Vina Cirebon kini ditangani pengacara Hotman Paris Hutapea dan ditemukan banyak kejanggalan, termasuk dihapusnya nama 3 pelaku dalam berkas BAP. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Asumsi liar netizen terkait kasus Vina Cirebon terus bergulir tak terbendung hingga sejumlah orang mendapat tudingan. Dalam kasus Vina Cirebon ini diketahui dari 11 orang pelaku pembunuhan, ada 3 orang diantaranya yang masih buron sejak 2016. Netizen ini secara liar mencari akun-akun di media sosial yang mereka tuding sebagai pelaku pembunuh Vina yang masih buron. Selain akun-akun di media sosial, sejumlah nama pejabat pun ikut terseret seperti diantaranya Bupati Indramayu, Nina Agustina. Menanggapi hal itu, PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Indramayu, Dadang Oci Iskandar, katakan unggahan tersebut dinilai akan memicu asumsi liar. Tak hanya Nina, nama mantan Bupati Cirebon juga disebut-sebut dan ikut terseret pusaran asumsi liar netizen terkait kasus Vina Cirebon ini. Karena jadi perbincangan netizen, pihak mantan Bupati Cirebon pun sampai mengeluarkan klarifikasi hingga tak segan melaporkan pihak penyebar hoaks ke polisi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Ramdhani, anak mantan Bupati Cirebon, dituding terlibat kasus Vina. Tegas membantah, mirip nggak? Masih belum tertangkapnya 3 DPO pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam membuat publik melakukan spekulasi terkait siapa sosok pelaku. Salah satu jadi sasaran yakni anak mantan Bupati Cirebon bernama Ramdhani Purwadi Asastra. Lantaran kemiripan namanya dengan pelaku berinisial Dani, kini dicari pihak kepolisian. Adapun tudingan keras netizen dibantah tegas pihak keluarga termasuk Ramdhani sendiri. Lewat akun Instagramnya mengunggah foto dirinya dengan sosok DPO dicari. Jadi mirip saya atau enggak? Tulis Ramdhani di keterangan foto. Tanya itu, bak menguak bukti kuat lainnya. Ramdhani mengunggah foto dirinya 8 tahun lalu. Kala itu usianya masih bocah alias duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian di postingan terakhir, Ramdhani tak ingin menghabiskan waktu menanggapi tudingan netizen. Daripada menghabiskan energi untuk menyakiti orang lain, lebih baik kita fokus untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.